Selamat siang saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Asar Safaris Mukalu dari 10 TP3 absen 3. Saya Irfan Satria Bowens absen 13. Saya Mas Aljarada Fatan absen 18. Dan saya Muhammad Ali Ridho absen 20. Ini adalah proyek asesmen akhir sumatif semester gasal kami yang bertemakan tentang panah dan tombak di zaman purba. Dan pada proyek kali ini kami berkolaborasi dengan 8 mata pelajaran yang akan dijabarkan oleh Zero. Yaitu ada mata pelajaran sejarah, seni budaya, IPA C, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, informatika, dan pendidikan Pancasila. Fase E semester 1 SMK Katolik Santo Mikael. Oke, terima kasih. Sekian perkenalannya. Enjoy. Museum Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia. Situs Sangiran terletak di 2 wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Ada 4 lapisan tanah di Museum Sangiran, yang dulunya adalah lautan, lalu pernah berubah menjadi rawa, hutan-hujan tropis, dan terakhir menjadi daratan tandus yang kering. Hal ini bisa dibuktikan dari fosil-fosil yang beragam yang ditemukan di daerah Sangiran, seperti ikan, cumi, badak, buaya, harimau, dan lain-lain. Pada awalnya Homo erectus ini berasal dari daerah Afrika Selatan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Sangiran sendiri banyak ditemukan tengkorak utuh yang lengkap dengan rahang dan giginya. Manusia purba merupakan penemuan yang menemukan barang-barang yang digunakan pada zaman sekarang. Dan di Sangiran memiliki lapisan tanah yang unik dan menarik. Sangiran sudah didirikan pada tahun 1988 dan juga sudah mengalami banyak perubahan hingga menjadi seperti sekarang. Seseorang yang sangat berjasa di daerah sekitar Sangiran adalah Mbah Toto Marsono atau kerap disebut Mbah Toto. Sangiran sangat berperan penting dalam pengetahuan tentang evolusi terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada sekitar 50% penemuan fosil Homo erectus berasal dari Sangiran. Selain beraneka macam fosil hewan-hewan yang berada di Sangiran, beraneka macam pula fosil-fosil manusia yang berada di Sangiran. Ada fosil seperti Homo erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Pithecanthropus solonensis yang memiliki ukuran otak yang berbeda-beda. Halo, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu panah. Jadi, panah adalah salah satu senjata orang purba yang digunakan untuk berburu dan mempertahankan dirinya. Jadi, asal-usul panah sendiri dari masa pola paleolitik akhir, yaitu pada masa atau tahun 10.000 sebelum Masehi, dan digunakan oleh masyarakat Mesir dan Nubia. Dan ada juga mata panah sendiri sudah digunakan semenjak 60.000 tahun oleh masyarakat Afrika Selatan. Dan panah sendiri memiliki bentuk seperti busur yang bisa ditarik. Ada juga anak panahnya. Anak panahnya berbentuk seperti sapu lidi yang di ujungnya ada batu atau benda tajam yang digunakan untuk berburu atau mempertahankan diri. Dan di belakangnya bisa diberi suatu congkelan yang digunakan untuk menaruh ke tali busur dan ditarik hingga bisa melesat atau menggunakan energi potensial. Balik lagi dengan saya Ridho. Saya akan menjabarkan apa yang tadi Zero jelaskan. Pertama, yaitu bagaimana menggunakan anak panah itu sendiri, yaitu dengan menggunakan busur, dan anak panah akan diletakkan ke tali. Jadi dari tarikan tali ini akan mengantarkan anak panah melesat jauh. Dan pada penggunaan pertamanya di Pulau Jawa sendiri, yaitu sejak dari zaman Paleotikum
dan dikembangkan pada zaman Neolitikum oleh manusia purba Jawa. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang tombak. Tombak adalah alat berburu yang digunakan oleh para manusia purba Jawa yang berbentuk panjang dan memiliki ujung yang tajam. Cara pembuatan tombak ini yaitu dahulu menggunakan tulang dari hewan. Namun sekarang tombak ini memiliki tongkat dari kayu dan mata pisau yaitu dari logam campuran. Oke, bahan dasar dari tombak ini adalah batu gamping yang memiliki panjang sekitar 4-6 cm, memiliki lebar sekitar 2-3 cm, dan memiliki ketebalan sekitar 1 cm juga. Oke, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya Asar Sabarus Mukalu. Ya, sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu tombak. Tombak sendiri ini adalah senjata berburu atau pertahanan diri seperti ini yang digunakan oleh manusia purba Jawa yang sudah disebutkan oleh Irfan tadi dan dikembangkan lebih lanjut oleh spesies Homo erectus. Ya, jadi yang menggunakan di display ini adalah orang atau manusia purba dengan jenis Homo erectus. Masih terlihat pada zaman Homo erectus ini masih menggunakan tongkat kayu yang panjang dan ujung yang diruncingkan. Nah, namun seiring dengan perkembangannya zaman, tombak ini dikembangkan lebih lanjut setelah ada zaman batu baru dan zaman logam atau Neolitikum. Di zaman Neolitikum ini, manusia purba sudah mengetahui logam yang hasil ujung kayu ini diganti dengan logam yang dicampur obsidian atau dikembangkan lagi menjadi batu yang sangat padat dan ujungnya runcing. Biasanya mereka juga menambahkan racun-racun tertentu untuk membunuh para hewan mangsanya atau hewan buruannya. Oke, dan untuk efisiensi dari senjata tombak ini sangatlah bagus karena dapat menyerang dari jarak aman agar tidak langsung menyentuh binatang buasnya atau serangan-serangan dari jarak dekat lainnya, namun bisa diantisipasi lebih lanjut oleh Homo sapiens ini. Selamat siang Bapak. Perkenalkan Kak, saya Asar dan Saya Irfan. yang akan meminta waktu luang Bapak sebentar untuk mewawancarai tentang panah dan tombak. Sebelumnya ada perkenalkan diri. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sukoco sebagai pemandu di Sangiran. Oh ya, baik Pak. Oke. Ini saya langsung masuk pertanyaan Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang peninggalan sejarah panah dan tombak dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di situs Sangiran ini Pak? Nah, saya sampaikan untuk sejarah tombak dan panah itu tidak ditemukan di lingkungan Sangiran. Jadi itu di tempat lain, mungkin di daerah Pacitan, dengan konteks mereka itu dengan manusia sejarah yang istilahnya ribuan tahun. Nah, kalau di kita itu memang prasejarah. Jadi mereka orang-orang yang belum mengenal kebudayaan yang menggunakan alat-alat yang sudah lumayan canggih. Ya, mereka masih pakai batu-batu yang seadanya primitif, yang mungkin kalau kita kenal ada Paleolitikum, ada Mesolitikum dan Neolitikum. Nah, itu digunakan di masa prasejarah. Nah, sedangkan untuk panah dan tombak, mereka adalah orang-orang yang mereka sudah mempunyai kebudayaan yang lebih maju dari orang-orang manusia purba. Yang kita sampaikan secara tegas bahwasanya ada masa itu prasejarah dan masa sejarah. Nah, sejarah itu yang mereka sampaikan ada penggunaan kebudayaan seperti panah dan tombak, ada kebudayaan ada yang mereka sudah lumayan pemikirannya sudah maju kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah panah dan tombak sangat efisien pada zaman tersebut ya? Ya, sesuai dengan perkembangan tentunya bahwa alat-alat itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi pada waktu itu jelas sangat efektif sekali. Jadi sangat berfungsi sekali untuk kegunaan mereka bertahan hidup
untuk mendapatkan suplai makanan binatang buruan mereka pada waktu itu, karena hal itu adalah alat-alat pertama yang dianggap tercanggih pada waktu itu untuk kegiatan mereka dengan era itu gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Koco atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kurangnya Pak. Terima kasih Pak Koco. Ya, sama-sama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terkait dengan apa yang saya informasikan, karena itu adanya di luar Sangiran, kita hanya sekedar sharing. Jadi untuk ada kesalahan, ada mungkin kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama, monggo. Kula nuwun Pak. Iya. Asmane kula Rido. Kula badhe mundhut priksa bab kotekan lesung. Napa oleh Pak? Iya, boleh silakan. Punapa ingkang kasebat kotekan lesung? Karena kotekan lesung itu budaya orang dulu, itu yang terbuat dari kayu. Kotekan itu tutukan, pukulan. Jadi itu bisa bunyi kalau dipukul, itu dinamakan kotek lesung seperti itu. Wonten pundi kawiwitan dipun panggihaken kotekan lesung Pak? Ya, di Sangiran sini itu memang sudah budaya dulu. Kala menapa kotekan lesung dipun panggihaken? Ya kurang lebih ya 75 tahun yang lalu lah. Ing nomor sekawan Pak, sinten ingkang manggihake kotekan lesung? Ini Mbah Toto Marsono. Mbah Toto Marsono. Kados pundi kotekan lesung dipun damel lan nganggem bahan punapa? Kotekan itu dibuat dari kayu dan itu dibuat secara manual zaman dulu itu, cuma pakai linggis sama tatah yang dibuat secara manual, bahannya dari kayu. Wonten menapa kotekan lesung dipun damel? Karena itu melestarikan budaya, itu kan merupakan kebudayaan kita, maka dari itu sampai sekarang itu masih dilestarikan. Matur nuwun nggih Pak. Terima kasih. Masuk. Jadi sebelum kami menutup video hari ini, kami akan menyimpulkan nilai-nilai yang kami dapat dari kegiatan pergi ke Sangiran. Pertama ada nilai gotong royong. Yang kita dapatkan adalah kita membagi tugas secara rata dan juga kita berkomunikasi dengan baik. Dan ada nilai kerjasama. Jadi pada saat yang kami lakukan tadi itu membantu sesama kelompok lain hingga bisa membuat videonya. Kami juga melakukan kerjasama di bidang saat menjelaskan dan juga saling membantu satu sama lain. Pada intinya dengan kerjasama dan gotong royong kami bisa sampai pada titik ini, dan bahwa gotong royong dan kerjasama itu penting dalam sebuah kelompok. Kita tidak bisa untuk mengandalkan satu individu saja untuk mengerjakan tugas berat ini. Baik, terima kasih. Salam menutup, salam jalan.